salat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini, hendaklah terus kita evaluasi pelaksanaannya. Ini pelaksanaannya ya hanya yang bisa tahu kesempurnaan salat yang kita laksanakan adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini khatib diberi judul oleh pengurus atau panitia, yaitu kewajiban salat yang benar merupakan modal dasar dalam beramal. Sidang jamaah yang mulia, kenapa judul tentang salat ini selalu penting? Sesungguhnya kita semua ini melaksanakan salat, terutama 5 waktu, itu sehari semalam 17 rakaat. Ditambah dengan salat-salat sunat, qabliyah dan ba'diyah. Ditambah dengan salat-salat sunat lainnya. Ada sunat tahajud, ada salat duha, ada sunat witir. Khusus pada bulan suci Ramadan, ibadah salat ini sangat banyak dilakukan, lebih banyak lagi dari bulan-bulan lainnya, yaitu dengan menambah ada yang namanya ibadah salat tarawih, sunat tarawih. Tarawih ini dikerjakan berbagai macam jumlah rakaatnya. Ada yang mengerjakan 8 rakaat ditutup dengan 3 witir. Ada juga mengerjakan 20 rakaat ditutup dengan 3 witir. Bahkan ada yang mengerjakan sampai 36 rakaat. Sidang jamaah yang mulia, yang ingin khatib sampaikan pada kesempatan ini adalah sesuai dengan judul adalah salat, kewajiban salat yang benar. Kita melaksanakan salat setiap saat, tetapi banyak di antara kita ilmu tentang salat itu, kalau kita tanya kapan terakhir belajar ilmu tentang salat, waktu TK dulu, ada juga waktu TPA dulu, atau waktu kecil dulu. Sedangkan setelah kita besar, terkadang tidak lagi mendalami bagaimana melaksanakan salat dengan baik dan benar. Karena itu khutbah ini hanya menstimulasi saja, hanya mengingatkan saja kepada kita semua sidang jamaah yang berbahagia semuanya, bahwa hendaklah salat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini, hendaklah terus kita evaluasi pelaksanaannya.
Ini pelaksanaannya ya hanya yang bisa tahu kesempurnaan salat yang kita laksanakan adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, maka nikmat atau hikmah daripada salat itu selalu tidak pernah terwujud di dalam kehidupan kita. Nanti kita lihat beberapa hikmah salat. Kenapa kita perlu memperhatikan bagaimana melaksanakan salat dengan baik dan benar. Bagaimana salat yang baik dan benar nanti boleh dipelajari kembali, karena mimbar khutbah tentu tidak cukup waktunya untuk kita mempelajari tata cara salat secara sempurna. Tetapi peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua, bagaimana salat yang benar. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Begitu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku salat. Tentu hadir yang berbahagia, kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak melihat bagaimana Rasulullah itu salat. Makanya kita perlu mengikuti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh para sahabatnya yang sampai dengan kita saat ini. Maka melalui hadis-hadis Rasulullah lah ini kemudian menjelaskan bagaimana sih Rasulullah itu salat. Itu yang perlu sekali kembali nanti dibuka, dipelajari, terutama ini di bulan suci Ramadan. Bulan-bulan kita mengevaluasi seluruh kegiatan ibadah kita, semoga sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kelemahan-kelemahan yang harus kita evaluasi, hadirin yang berbahagia, minimal kita mengenal kembali rukun salat. Jadi ulama telah membuat rukun salat. Rukun salat ini adalah hal-hal yang perlu dikerjakan saat kita mengerjakan salat. Kalau kita meninggalkan satu rukun salat, maka salat kita dianggap tidak sempurna dan batal. Ini kalau rukun salat tidak sempurna. Makanya kita harus tahu ada 13 rukun salat minimal yang telah salat yang sudah diatur oleh ulama yang wajib kita ikuti. Nanti ada rukun yang namanya rukun qalbi, yaitu niat. Ada yang namanya rukun fi'li. Rukun fi'li itu yang gerakan. Misalnya berdiri, itu rukun fi'li. Kemudian ruku' itu rukun fi'li. Kemudian sujud itu rukun fi'li. Jadi yang menjadi rukun adalah gerakan sujud itu sendiri, gerakan ruku' itu sendiri yang membungkukkan badan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bacaan yang ada misalnya subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi saat ruku', itu adalah sunnah. Kalau tidak dibaca apa-apa, cuma tunduk saja, boleh tidak? Boleh. Itulah yang namanya rukun salat. Cuma kesempurnaan salat itu adalah rukun ditambah dengan sunnah-sunnahnya, sehingga kita mendapatkan fadilat salat secara sempurna. Begitu juga misalnya i'tidal, Rabbana walakal hamd, atau membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu sunat bacaannya. Tetapi berdiri tegak setelah ruku sejenak, itu berdirinya harus tumakninah. Arti tumakninah, berdirinya itu jangan berdiri sebentar langsung berdiri, tidak sempat kelihatan berdiri. Banyak itu. Habis ruku berdiri, tidak sempat kelihatan berdiri, sudah sujud lagi. Nah, itu satu rukun salatnya tidak sempurna, yaitu i'tidal. Jadi i'tidal ini adalah berdiri sempurna setelah kita ruku.
Sedangkan membaca Rabbana lakal hamdu tadi itu adalah sunat. Boleh dibaca, boleh tidak. Tapi kesempurnaan salat tentu dibaca, karena sunnah dalam salat itu tentu memiliki fadilat dan kaifiat yang sangat besar. Begitu juga sujud. Posisi kita meletakkan dahi kita, kepala kita yang paling mulia ini di tempat terendah setara dengan kaki kita, itulah posisinya sujud. Dan itu rukun salat. Sedangkan bacaan subhana rabbiyal a'la itu adalah sunat. Jadi itu harus dipahami lagi nanti, dipelajari kembali sehingga benar-benar dipahami mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat dikerjakan di dalam salat. Jadi khutbah hari ini adalah mengevaluasi kembali, mengajak kita semua untuk mengevaluasi kembali di bulan Ramadan ini bagaimana kita melaksanakan salat dengan baik dan benar. Tentu tuntunan salat lengkap banyak sekali dijual di pasaran. Cuma kadang kita malas membacanya. Jadi kita, kalau tidak ada lagi, kita beli satu tuntunan salat lengkap. Itu sangat sederhana bukunya, kitabnya, dan kita baca kembali sehingga apa yang kita kerjakan itu benar-benar berdasarkan ilmu. Sidang jamaah yang mulia, kalau sudah menguasai rukun, sunat dan wajib salat, tata cara berwudu atau bersuci dengan benar, saya sudah ustaz, itu sudah khatam, alhamdulillah. Maka yang harus kita tingkatkan lagi adalah bagaimana memahami bacaan-bacaan salat yang kita baca. Tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan kekhusyukan kita di dalam melaksanakan salat. Karena banyak sekali orang melaksanakan salat, terkadang dia tidak khusyuk. Lebih banyak yang tidak khusyuk daripada yang khusyuk. Bahkan di dalam salat ini kadang-kadang kita mulai takbiratul ihram sudah bekerja di dalam salat, sudah mencari barang hilang di dalam salat. Kenapa bisa? Karena kita tidak fokus, tidak khusyuk. Allah menyampaikan banyak sekali di dalam Al-Quran mencela orang-orang yang di dalam salatnya bahkan dia tidak ingat Allah sekalipun. Padahal kalimat Allah itu diucapkan dari awal sampai akhir di dalam salat. Coba kalau kita ingat saja kalimat Allah yang kita ucapkan dalam salat, kita sadari betul kalimat Allah saja, maka kita akan senantiasa khusyuk di dalam salat kita. Mulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu sudah ingat Allah. Sadari betul waktu kita baca Allah, nama Allah itu saja kita ingat, itu sudah insyaallah khusyuk dalam salat kita. Lalu kita baca Allahu Akbaru kabira, Allah lagi Maha besar, walhamdulillahi katsira, walhamdulillah, itu nama Allah lagi di situ. Segala puji bagi Allah, katsira, sebanyak-banyaknya, walhamdulillahi katsira, wa subhanallah, Allah lagi di situ kan, bukratan wa asila, wajjahtu wajhiya lilladzi, alladzi di situ Allah juga, fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki, itu sumpah kita, janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati, sesungguhnya salatku, itu harus benar-benar kita sadari waktu kita baca. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya kepada Allah memelihara seluruh alam raya ini. La syarika lahu, tidak ada syarikat baginya. Hu itu Allah lagi. Cari tahu nama Allah ada berapa di dalam sebut Allah itu di dalam salat kita. La syarika lahu, hu itu dimaksudkan ke Allah lagi. Tidak ada syarikat baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Jadi kalimat Allah
yang senantiasa tersebut di dalam salat kita itu justru kadang terabaikan. Katanya kita sebut, namanya kita sebut, tetapi hati kita tidak menyadarinya. Coba lihat surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan nama Allah. Allah pertama. Ar-Rahman itu Allah juga. Ar-Rahim itu nama Allah juga. Dalam Bismillah itu 3 nama Allah disebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nama Allah juga. Rabbil Alamin. Rabbun itu juga Allah juga, nama Allah juga. Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama Allah juga dalam Asmaul Husna. Bukankah nama Allah ada 99 nama? Yang tersebut di dalam salat semua kita ingatkan bahwa itu nama Allah. Andaikan itu saja kita sadari, hadirin yang berbahagia, maka kita akan senantiasa fokus kepada Allah ketika kita melaksanakan salat dan kita akan khusyuk. Itu belum kita pahami seluruh makna. Pelan-pelan, step by step. Kemudian kalau sudah itu kita rasakan sampai dengan salam, maka kita tingkatkan pelan-pelan pemahaman kita terhadap makna bacaan solat. Karena sungguh bacaan solat ini adalah dialog kita dengan Sang Pencipta. Masa saat berdialog malah kita seakan-akan tidak sadarkan diri. Seakan-akan kita tidak sadarkan diri. Bayangkan banyak salat yang dilakukan oleh teman-teman kita atau kita sendiri. Sudah salat zuhur, habis itu duduk-duduk sebentar ngobrol sama teman, lalu tanya, aku udah salat apa belum ya? Padahal salat itu kita mulai dengan berwudu, lalu kita salat zuhur 4 rakaat. Bayangkan kemudian duduk beberapa saat, setengah jam kemudian ngobrol, kita jadi lupa, aku sudah salat belum ya? Bukankah itu memang sama sekali salat itu saat kita laksanakan tidak melekat di memori kita dengan unsur kesengajaan. Makanya ketika salah satu niat salat itu adalah harus mengandung kesengajaan. Sahaja saya salat zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Sengaja, arti sengaja dengan sadar betul kita berdiri di hadapan Allah untuk melaksanakan ibadah salat. Nah, ini yang kadang-kadang terlewatkan di kita. Maka judul yang dikasih ini adalah kewajiban salat yang benar merupakan modal dasar dalam beramal. Ini benar. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama dihisab nanti di yaumil qiyamah adalah salat. Fa in saluhat, kalau salat itu bagus, saluha sairu amali, maka akan baiklah seluruh amal-amal yang lain semuanya. Wa in fasadat, kalau salat ini nanti rusak, tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala waktu pertama hisab, fasada sairu amali, maka rusaklah seluruh amal yang lain. Makanya perlu sekali di bulan suci ini kita gunakan waktu sejenak untuk mengevaluasi salat kita. Kalau ditanya salat itu udah biasa, udah hafal, tetapi ternyata kita tidak memperdalam. Kita tidak memperdalam pengetahuan kita tentang salat tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, salat ini adalah rukun Islam. Rukun Islam. Yang kedua setelah syahadat adalah salat. Buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Syahadata an la ilaha illallah. Yang pertama bersyahadat tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua, wa aqamas shalah,
maka dirikanlah salat. Nah, perintah yang kedua menandakan kita sempurna Islam kita adalah melaksanakan salat. Maka layaklah salat ini kita belajar secara sempurna. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, wa man tarakas salah muta'ammidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ini kadang-kadang kita merasa ringan kalau tinggal salat 5 waktu. Makanya salat 5 waktu kalau ditanya kapan boleh tidak salat 5 waktu, ketika kita disolatkan. Ini bapak-bapak tentara banyak hadir, kadang bertugas di lapangan, menyambung nyawa, mempertahankan negeri. Apakah wajib salat? Wajib. Bagaimana mekanismenya? Dengan luar biasa Islam mengatur. Ada tata cara salat di dalam perang. Ada namanya jamak qasar, ada namanya jamak saja. Semua itu adalah untuk memberi kemudahan sehingga tidak ada alasan untuk kita untuk tidak melaksanakan salat 5 waktu. Nah, jadi kalau sengaja apa istilahnya ya? Kalau sengaja kita menganggap remeh, ringan, ada masalah. Tidak masalah. Ancaman Nabi SAW, "Wa man taraka shalah muta'ammidan faqad kafara jiharan." Maka barang siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja sekali saja, maka dia kafir yang nyata. Bayangkan kalau kita habis meninggal, gak sempat bertaubat, maka kita akan dihukum meninggal di dalam kekufuran. Makanya kita harus hati-hati sekali, karena salat ini adalah ibadah yang mahdhah. Kemudian yang diharapkan lagi dari salat apa? Aqimis salat. Ini yang tadi khatib terlupa ya. Aqimis salat, inna salata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, karena sesungguhnya salat itu dapat mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Ketika perbuatan keji dan mungkar belum tercegah, berarti ada something wrong dengan salat kita. Kata anak-anak sekarang STMJ, salat terus, maksiat jalan. Salat khusyuk, salat terus, rajin kali salat, tapi maksiat juga jalan. Nah, kalau ini masih terjadi, berarti ada something wrong dengan salat kita. Maka kita harus terus perbaiki salat kita, karena yang dinyatakan aqimis shalah, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ini adalah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surah Al-Ankabut ayat 45. Jadi bukan sekedar perintah, tetapi memang dalam Al-Qur'an tercantum. Terakhir, hadirin yang berbahagia, kenapa perlu kesempurnaan salat ini? Yang terakhir adalah salat ini akan menghapus segala dosa. Jadi kalau setiap kita tidak pernah meninggalkan salat dan meninggal kepada Allah, kita harus kembali kepada Allah. Malaikat menyatakan waktumu untuk pulang, maka kita tidak bisa protes. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kita harus pulang dengan taat. Sami'na wa ata'na, kembali kepada Allah. Dan kembali kepada Allah orang yang tidak pernah meninggalkan salat, maka dia tidak punya dosa. Semua akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hadisnya. Suatu hari Nabi duduk bersama sahabat. Lalu Nabi katakan, "Ara'aitum law anna nahram bi babi ahadikum?" Tahukah kamu bagaimana kalau kamu melihat sebuah sungai berada di pintu salah seorang rumah di antara kamu, yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan. Lalu kamu mandi di dalamnya, dia itu mandi di dalamnya 5 kali sehari di dalam sungai itu. Ma taqulu yubqi min darani? Nabi bertanya, apakah bisa kita katakan orang itu masih ada daki di badannya? La, kata sahabat, la yubqi min daranihi syai'an. Tidak tertinggal ya Rasulullah sedikit pun daki di tubuh mereka. Kadzalika mathalu salawatil khamsi. Demikianlah perumpamaan salat yang 5 waktu, kata Nabi.
yamhullahu bihil khataya, akan dihapus oleh Allah segala dosa-dosa yang melaksanakannya. Makanya hadirin berbahagia, hendaklah kita tidak berani untuk meninggalkan salat 5 waktu ini, dan kemudian kita benar-benar belajar kembali, mengevaluasi kembali salat kita. Kalau sudah benar, alhamdulillah, maka itulah bekal kita nanti kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan bekal pertama yang ditanya adalah salat, dan seluruh amal yang lain akan bergantung kepada salat kita. Oh, saya banyak amal Ustaz, bersedekah aja yang banyak dan sebagainya. Apapun amal yang lain, kalau kita tidak laksanakan salat, maka amal itu tidak tahu tempat bergantungnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.